I don't know about tomorrow. I just live from day to day, and I don't borrow from the sunshine, for its skies may turn to gray, and I don't worry or the future, for I know what Jesus said, and today I'll walk beside him, for he knows what lies ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter, and every cloud is silver lined. Oh, there the sun is always shining, and there no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Yes, I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Amin. Terima kasih, Lloyd, lagunya. Sekaranglah waktunya kita memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Atkinson Naibaho. Beliau adalah Direktur Penerbitan dan Suara Nubuatan West Java Conference. Dan biarlah kita siapkan hati kita sekarang ini. Kami persilakan Pendeta untuk perkenalkan diri dan keluarga.
kesempatan yang indah ini untuk pendeta. Tolong di-unmute dulu pendeta. Baik, shalom. Selamat malam ya, kalau di Amerika ya. Selamat malam. Dan saya lihat tidak ada orang Indonesia, jadi nggak usahlah saya ucapkan selamat pagi ya. Tidak ada dari Indonesia, maksud saya yang bergabung pada saat ini, jadi hanya khusus dari Amerika ini ya. Baik, salam kenal buat Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Nama saya Atinson Naibaho, seperti yang ada di profile picture-nya, dan itu artinya adalah seorang anak laki-laki yang kurus. Jadi makanya kalau Bapak Ibu lihat saya kurus, itu arti dari nama saya memang. Ya, kenapa? Karena orang tua saya memberikan nama saya itu karena saya dulu sakit-sakitan orangnya. Jadi kalau sekarang sampai saat ini saya masih hidup, itu hanya oleh karena berkat dan kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Saya berterima kasih untuk undangan Bapak Simorangkir, dan saya sebenarnya diberkati dengan doanya Ibu Jane Dodi di sini ya. Kita belum pernah berkenalan sebelumnya, dan sebenarnya saya sangat terhormat untuk diundang di tempat ini, walaupun saya sekarang kondisi saya sekarang adalah saya keringat dingin karena nggak ada yang saya kenal termasuk yang mengundang saya ya. Jadi ya karena ketika Pak Simorangkir telepon saya, kami berkenalan dulu ya, dan Pak Simorangkir berusaha supaya saya tidak takut, siapa tahu itu penipuan. Jadi Pak Simorangkir langsung memperkenalkan diri, lalu sebutkan ini itu, luar biasa. Ya, jadi terima kasih, salam kenal juga buat keluarga hamba Tuhan, keluarga Pendeta Yoram Tumbarante. Ya, salam hormat tentunya untuk senior kami, pendeta yang lebih senior dari saya, tentunya jauh lah ya. Saya lihat kira-kira mungkin seusia orang tua saya mungkin ya. Saya dilahirkan tanggal 29 April 1977, jadi masih sangat muda saya. Saya menikah dengan Chris Pentis Tumorang, dia perawat di Rumah Sakit Advent. Kami dikaruniai 3 anak. Ini dia. Kami dikaruniai 3 anak. Yang pertama adalah Stevi Emanuela Putri Naibaho, kelas 2 SMP. Saya enggak tahu kalau di sana. Saya orang kampung Bapak Ibu sekalian, jadi saya banyak nggak tahu istilah-istilah ya. Jadi kalau di Amerika saya enggak tahu, tapi di Indonesia ini kelas 2 SMP. Lalu anak kedua, ketiga kami ini kembar. Kelas 6 SD sekarang mereka. Jadi mau naik kelas 1 SMP lah ini yang kembar ini. Lalu yang kakaknya ini mau naik ke kelas 3 SMP. Ya. Jadi bapak saya aslinya dari Sidikalang. Siapa tahu ada yang pernah berkunjung. Ibu saya aslinya itu, maksud saya sudah lahir dan dibesarkan di Medan, Jemaat Dr. Mansur. Jadi siapa tahu ada yang tahu, itulah kami. Dan saya dibesarkan di tebing tinggi Sumatera Utara. Tapi saya kelahiran di Rantau Prapat. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kami sudah keliling-keliling. Bapak saya dari Sidikalang, dia ke Rantau Prapat, kemudian dia ke tebing tinggi, ke Medan, begitulah. Jadi saya anak rantau, lahirnya di Rantau Prapat, kehidupannya juga banyak di rantau. Tugas di Bandung, istri dari Jambi. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya nggak mau lanjutkan lagi khotbahnya karena saya pikir tadi saya diberkati sekali dengan doa. Ya, saya diberkati dengan doa. Dan kemudian lagu yang disampaikan tadi
sebelum khotbah itu adalah lagu pertama yang saya khotbahkan. Sorry, khotbah pertama dari lagu. Nah, itu dia. Jadi khotbah pertama karena saya sangat senang dengan lagu itu, karena itu adalah iman dan doa saya selalu. Kita tidak tahu akan hari esok, tapi yang pasti kita mengetahui siapa yang pegang hari esok. Itulah yang selalu saya imani dalam kehidupan saya, dan khotbah yang saya sangat mengena di hati saya adalah syair lagu itu. Jadi sebenarnya saya tidak perlu khotbah pun, saya dengar lagu itu saja bagi saya sudah dapat berkat. Tapi karena Pak Siborangkir sudah hubungi saya, Bapak Ibu sekalian, ya terpaksa saya harus jalankan tugas, ya, tugas pelayanan. Saya lupa, apa kita sudah berdoa belum ya? Saya ajak kita berdoa lagi. Bapa kami dalam sorga, kami berterima kasih boleh bertemu dengan saudara-saudara dari Colorado, para hamba-hamba Tuhan. Kiranya Engkau berkati bila mana kami akan belajar firman Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus Tuhan sajalah yang akan memberikan pengertian kepada kami. Sehingga kami boleh semakin diberkati, dan kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mohon ampun dosa pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ya, sementara tadi sedang lagu, saya dihubungi oleh seseorang, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian seseorang ini bilang, tolong angkat telepon, tolong angkat telepon. Saya bilang, saya lagi mau khotbah. Saya bilang, 2 menit lagi saya mau khotbah, tolong angkat sebentar saja katanya. Saya bilang, tidak bisa, saya sudah mau waktunya mau khotbah, ada telepon dari Amerika. Saya bilang, saya nggak kenal, nggak ada saudara saya di Amerika. Saya banyak tidak kenal orang, Bapak Ibu sekalian, memang saya orangnya dari dulu, waktu saya kecil, saya tinggal di rumah. Saya nggak suka keluar-keluar, ya. Sehingga kalau orang katakan, itu saudara kita, saya iyakan saja. Karena belum pernah ketemu, jadi kalau saudara pun lalu kita ngaku-ngaku, zaman sekarang banyak ngaku-ngaku ternyata masih jauh contohnya persaudaraannya. Jadi ya saya bilang saya nggak kenal, tapi dia kenal, dia bilang. Yang menelepon ke saya ini orang Indonesia yang telepon, tapi mereka sedang komunikasi dengan Amerika. Saya bilang saya sedang khotbah di Jemaat Colorado Amerika. Saya bilang kalau dia mau suruh bergabung saja, supaya kami juga berkenalan, saya belum kenal. Ya. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, saya juga tadi ada lihat-lihat saya nggak tahu apakah Ibu Ellen Asa itu adalah dari Cirebon kah dulunya, apakah suaminya bermarga Limasa? Betul Pak. Ya, betul. Iya, oh, betul. Ya. Oke, berarti ya ibunya Caroline ya, Ishak Effendi ya. Ishak Effendi atau Ishak Kurnia ya? Joyce juga. Oke lah, Bu. Ya, mungkin Joyce ada di sini. Ya, mungkin hanya ibu yang saya ingat di sini, yang agak kenal sedikit lah ya. Tapi jangan-jangan ibu juga nggak kenal sama saya. Gimana Bu? Kenal. Atkinson tahu. tahu Saya tahu ya? Atkinson. Oh iya. Ya, puji Tuhan lah, berarti masih ada yang tahu paling enggak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja pada tanggal 9 Desember 1982. Ada seorang wanita berkulit putih, usianya 30 tahun, dia diperkosa dan ditikam di rumahnya sendiri. Seorang anak muda berkulit hitam dituduh sebagai pelakunya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu tahu cerita ini, karena ini peristiwa di Amerika. Padahal ada 3 orang yang memberikan kesaksian bahwa pada saat kejadian anak muda ini sedang berada di rumahnya. Bahkan tidak ada satupun bukti sidik jari yang membuktikan bahwa anak ini sebagai pelakunya. Tetapi dituduh dia sebagai pelakunya. Namun apa daya, sebagai anak kulit hitam yang tidak memiliki kemampuan finansial, dia tidak sanggup melawan hukum pengadilan. Dipenjara dia seumur hidup. Bukan dia pelakunya.
Saya kira Bapak Ibu tahu tempat ini, karena ini berada di Amerika. Penjara ini dikenal sebagai penjara yang paling mengerikan di Amerika pada saat itu. Atau jangan-jangan ada yang alumnus dari sini? Dari tempat ini? Ya, dia dipenjara di tempat ini, padahal bukan dia pelakunya. Dan itu penjara seumur hidup, Bapak Ibu sekalian. Jadi mengerikan kondisi orang muda itu mendapat satu hukuman yang tidak dilakukannya. Zaman sekarang saya tidak tahu apakah guna agama ya. Saya kadang banyak bertanya juga karena melihat keadaan kita sekarang. Semakin lama kita beragama, semakin gampang tersinggung, benar enggak ya? Kalau Bapak Ibu merasakan itu, berarti perlu dievaluasi kali ya kerohanian kita. Ya. Di zaman sekarang ini gampang sensitif, orang gampang terbakar emosi. Di zaman sekarang harusnya sudah tidak ya. Harusnya kita semakin mendekati diri kita kepada sifat Kristus. Dan orang ini adalah orang yang mengalami satu hal yang bukan dia pelakunya, tetapi dia menerima hukuman yang diberikan kepadanya. Saya nggak tahu, pernah nggak lihat foto ini, atau mungkin jangan-jangan dia masih ada sekarang, saya juga tidak tahu. Saya hanya melihat di satu YouTube, lalu kemudian saya tertarik dengan kisahnya. Inilah orang yang dipenjara itu yang bukan dia pelakunya sebenarnya, bukan karena dia yang melakukannya. Di usia 50 tahun dia dibebaskan, dia dipenjara selama 37 tahun, padahal bukan dia pelakunya, tapi dia harus menerima penjara itu, hukuman itu selama 37 tahun. Kalau saya pribadi menilai orang ini, inilah yang punya kerohanian yang luar biasa, menghidupkan iman Kristus di dalam kehidupannya. Tidak gampang tersinggung, dia terima apa adanya kehidupannya, bahkan hal yang menyakitkan hatinya, dia terima saja. 37 tahun dia di penjara, bukan karena kesalahan. Bapak Ibu sekalian, jangan gampang-gampang tersinggung. Ya. Kalau kita adalah orang yang banyak berdoa, kita adalah orang yang sering menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan gampang-gampang tersinggung. Saya tidak tahu dengan situasi di Amerika, apakah pendeta juga melawat ke rumah-rumah anggota jemaat seperti di Indonesia. Tetapi di Indonesia ada satu peristiwa ketika pendeta tidak datang berkunjung ke rumahnya, melawat untuk mendoakan, lalu orang itu tersinggung dan katakan tidak akan datang lagi ke gereja. Itu salah satu tipe orang yang imannya tidak bertumbuh. Pak Pendeta tadi ada mau sampaikan? Pak Pendeta Yora? Di-unmute dulu, Pendeta. Ya, terus Pendeta. Ya. Oke, jadi orang ini dipenjara selama 37 tahun, padahal bukan dia pelakunya. Namanya Archie Williams. Nanti Bapak Ibu boleh searching di internet tentang Archie Williams, dan kisah hidupnya ini sangat memberikan inspirasi bagi banyak orang. Tahun 1982 itu ada 3 kondisi yang sangat berat buat dia. Yang pertama adalah usianya sangat muda, kemudian dia dituduh untuk sesuatu yang tidak dilakukannya, bahkan dia dihukum penjara seumur hidup. Lalu kemudian dia dikirim ke penjara yang paling mengerikan, tempat berkumpulnya para kriminal dengan pelanggaran-pelanggaran berat. Bisa rasakan, bisa posisikan keadaannya Archie Williams kepada kita kalau seandainya kita adalah orang yang dituduh oleh orang lain tanpa melakukan kesalahan, hanya mendapat tuduhan. Jangan-jangan Kristus nggak ada di dalam hati kita kalau seandainya itu terjadi kepada kita. Kenapa? Kecenderungan zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tersinggung, pengadilan. Apalagi kalau dia ada banyak uang, pengacara banyak. Kalau dia punya keluarga yang hebat-hebat, saya panggil keluarga saya berpangkat, dan lain-lain.
Kita adu kekuatan secara duniawi, kita adu kekuatan secara fisik. Kita lupa, kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Sang Pencipta dunia ini dan Pencipta kita. Ini 3 kondisi yang berat buat Archie Williams. Usianya sangat muda, dituduh untuk sesuatu yang tidak dilakukan, dan kemudian dijatuhi hukuman penjara dan dikirim ke penjara yang paling mengerikan. Bapak Ibu sekalian, saya memaklumi situasi Bapak Ibu di Amerika karena ini malam. Jadi siapa tahu ada yang mau menguap silakan. Sambil rebahan juga silakan karena mungkin ini sudah malam di sana, sudah waktunya sebagian untuk akan istirahat, akan tidur. Sambil makan juga boleh silakan ya, tapi jangan lupa dikirim juga lah sekali-sekali ke Indonesia nanti ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi inilah kondisinya. Bisakah Anda bayangkan kalau seandainya posisi kita di posisinya Archie Williams? Berat nggak ya? Tekanan, beban, rasa marah, kecewa, bingung, putus asa, kehilangan iman, depresi. Mungkin saat ini kita sedang alami dengan kasus dan kejadian berbeda. Tapi pertanyaannya, apakah iman kita sama nggak dengan Archie Williams? Tidak ada manusia yang nggak punya masalah. Kita pasti punya masalah. Yang membedakan kita dengan umat yang bukan umat Tuhan adalah harusnya umat Tuhan itu tahan banting karena selalu mengandalkan Tuhan. Hanya di situ saja perbedaannya, bukan berarti tidak ada masalah bagi umat-umat Tuhan, ada. Bahkan ketika kita membaca firman Tuhan, banyak kali masalah terjadi. Tetapi Tuhan luputkan itu dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kadang-kala kita berdoa begini, Tuhan kenapa saya dapat masalah ini? Justru jadi pertanyaan loh, kok kamu bertanya? Itu paket bagi kita untuk menguji iman kita. 1 bulan lalu, persis tanggal sekarang. Sorry, tanggal berapa sekarang di Amerika? 24 kah? 24 malam. 24 malam ya, oke. Ya, kalau berarti kalau di sana gajian untuk pendeta lah ya, pendeta Joram per tanggal 25 juga ya. Karena kami di sini hari ini gajian kami, Pak. Jadi makanya wajah saya agak segar sedikit. Kami tanggal 28, pendeta. Oh, ya. Ya, nggak apa-apa sebenarnya. Saya juga kalau tanggal 30 tapi jumlahnya lebih banyak, nggak apa-apa. Saya tunggu sebenarnya. Ya. Oke, jadi sebulan yang lalu saya Tuhan percayakan menerima kenyataan yang ada, yaitu sakit COVID. Sebulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Saya kena, istri saya kena, anak perempuan saya yang tapi saya harus dirawat di rumah sakit, istri saya isoman di rumah dan anak saya. Karena ada anak kami yang lain yang tidak mau untuk di swab, lalu kemudian mereka, istri saya kemudian harus berkorban untuk isoman di rumah, sekaligus dia selalu berkomunikasi untuk obat-obat yang harus dilakukan. Apa yang harus diminum dan lain-lain. Satu kesaksian yang saya mau katakan, ketika saya berada di rumah sakit, lalu kemudian di samping tempat tidur saya bukan seorang Advent, lalu saya katakan saya adalah pendeta, dan ketika saya katakan saya pendeta, dia katakan, Pak Pendeta, saya sudah pengikut Yesus sejak lahir, dia katakan. Tetapi saya baru bertobat 6 tahun ini. Wah, saya kaget juga. Kenapa baru bertobat 6 tahun? Saya bilang, oh ya, saya orang yang hidup di kehidupan malam. Saya orang yang suka ke klub malam. Saya orang yang suka ke diskotik. Saya tidak peduli dengan istri saya. Saya tidak peduli dengan anak-anak saya. Dan setelah 6 tahun terakhir ini, saya baru datang ke gereja, mau berdoa, baca Alkitab. Ya, masing-masing saya kira ada yang indah pada waktunya, ketika dia harus datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian juga punya pengalaman
Apakah pengalaman yang sama, sudah berapa tahun menjadi orang Advent, atau sudah berapa tahun menjadi pengikut Yesus, tapi kemudian bertobatnya mungkin setahun, 2 tahun terakhir ini, bisa juga pengalamannya mempunyai pengalaman yang sama dalam situasi yang berbeda. Lalu kemudian dia katakan demikian, lalu saya mendengar dia bertelepon, dia ada perubahan menurut dia. Tadinya dia gampang marah, sekarang dia adalah orang yang ramah, orang yang suka damai. Dia bertelepon memberikan berkat selalu kepada istri dan anak. Kami sama-sama di rumah sakit. Yang kaget adalah ketika hari Sabat pagi, karena saya adalah keanggotaan di salah satu jemaat di Jawa Barat, ketika Sabat pagi saya sudah mandi, saya sudah siap dengan pakaian saya, ya, kemeja, jadi saya tidak menggunakan pakaian pasien, saya lebih rapi sedikit. Lalu kemudian tiba-tiba dia duduk. Lalu dia katakan, Pak Pendeta, boleh nggak saya ikut ibadah Sabat pagi ini? Saya kaget juga ya. Kemudian akhirnya suara dari handphone saya keraskan dan kami sama-sama beribadah hari Sabat. Besok paginya, karena kami setiap hari Minggu pagi jam 7 pagi, kami mempunyai pertemuan penerbitan Seuni Indonesia Kawasan Barat, renungan pagi, ibadah, dia ikut lagi. Dia katakan, Pak Pendeta, boleh nggak saya ikut bergabung ibadah pada pagi hari? Lalu kemudian dia bertanya, Pak Pendeta, kenapa Advent ibadah Sabatnya 2 kali? Oh, dia kira rupanya yang hari Minggu itu adalah termasuk ibadah Sabat. Saya katakan, oh bukan Pak, ibadah Sabat itu hanya 1 kali 1 minggu, yaitu hari Sabtu, sesuai dengan Alkitab. Lalu kami hari Minggu adalah pertemuan dari pekerjaan dan pelayanan kami. Lalu kemudian kami bercerita-cerita dan saya lebih dulu pulang, saya 1 minggu dirawat, kemudian diperbolehkan pulang, puji Tuhan oleh karena banyak sekali yang mendoakan, banyak yang mensupport, memberikan semangat, motivasi kepada saya dan keluarga. Dan kemudian saya berdoa buatnya, dan tidak lama setelah itu dia pulang. Tadinya dia masih menggunakan oksigen, tapi ketika motivasi saya berikan, maka dia cepat pulih. Ini tekanan Bapak Ibu sekalian. Kita masing-masing punya tekanan, kita masing-masing punya beban dalam hidup kita. Rasa marah, rasa kecewa, bingung, putus asa. Bahkan kadangkala kita kehilangan iman, kita nggak percaya dengan Tuhan yang selama ini memberikan berkat dalam hidup kita. Atau depresi. Satu kali, jadi Archie Williams ini ikut dalam American Got Talent. Satu kali ditanya, Archie, bagaimana kamu melewati hari-harimu di dalam penjara? Ya, setelah dia keluar, dia mengikuti American Got Talent. Inilah yang dia sampaikan, kebebasan adalah tentang pikiran. Walaupun secara fisik saya di penjara, tetapi saya tidak pernah biarkan pikiran saya terpenjara. Bapak Ibu sekalian, kadangkala kita terbalik. Kita di tempat yang bebas, tapi pikiran kita terpenjara. Bapak Ibu yang sehat, saya katakan begini, ketika ada seseorang kena COVID, kita tahu dia kena COVID, lalu kita sadar bahwa ketika terakhir dia sebelum kena COVID, dia bersama-sama dengan kita, itu seakan-akan langsung korslet. Seakan-akan pikiran ini jadi terpenjara pada saat itu. Atau kenyataan yang sering terjadi adalah kita sering memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Itulah yang terpenjara di dalam hidup kita, yang sering menjadi bahagian dalam hidup kita. Kalau ada orang yang susah tidur malam, itu artinya pikirannya sedang terpenjara. Kalau dia susah tidur, bukan hanya malam ya, dan lain-lain lah ya. Kalau ada orang yang ketika datang beribadah ke rumah Tuhan masih mukanya murung, itu pikirannya masih terpenjara. Kalau ada orang yang masih susah bersyukur, itu pikirannya terpenjara. Archie Williams katakan kebebasan itu adalah tentang pikiran. Walaupun secara fisik saya di penjara, tetapi saya tidak pernah biarkan pikiran saya terpenjara.
Walaupun dunia memasukkanmu ke penjara, mereka tetap tidak dapat menguncimu. Karena anak kunci itu ada di tanganmu. Kunci kebahagiaan itu kita yang buat, Bapak Ibu sekalian. Siapa bilang harus makan di restoran baru bahagia? Enggak juga. Ya, saya orang kampung Tulen, orang desa saya, Tulen. Ya. Dan Bapak Ibu kalau pernah makan di sawah atau di ladang, hanya dengan ikan asin, sayur yang dipetik-petik aja dari kebun, cucikan di di parit-parit, tahu nggak parit-parit dia? Ya. Tapi itu mata air, itu bersih ya sebenarnya airnya. Jadi kita petik aja itu daun-daun dari kebun, lalu kemudian cucikan aja di situ, makan. Sehat, puji Tuhan. Kita yang membuat kita di penjara. Kadang-kala kita, wah ini nggak enak, betul nggak enak. Kalau kita pikirkan itu nggak enak. Saya kadang memberikan pelajaran juga kepada anak-anak saya. Ketika satu kali mereka tidak mau makan karena mungkin menu makanannya kurang menarik bagi mereka, saya bawa mereka ke perapatan jalan atau ada yang di emperan jalan begitu, lihat anak-anak yang di emperan jalan itu mereka hanya makan dengan tangannya kotor dan lain-lain. Nikmat makannya. Ada orang hanya makan dengan kerupuk, nikmat makannya bisa nambah dia. Garam diairi kemudian dicampur dengan nasi bisa makan, nikmat. Itu kan hanya tentang pikiran. Amin. Kunci kebahagiaan itu di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Siapa bilang harus rumah mewah itu bahagia? Tidak juga. Banyak orang di rumahnya gubuk-gubuk, tapi mereka bahagia hidup. Di sini kuncinya, di kita. Kita yang atur nih. Bukan orang lain. Kunci kebahagiaan itu ada di kita. Walaupun dunia memasukkanmu ke dalam penjara, mereka tetap tidak dapat menguncimu. Karena anak kunci itu ada di tanganmu. Kitalah yang menentukan kita bahagia atau tidak. Kita yang menentukan kita ke surga atau tidak. Kita yang menentukan kita sukses atau tidak. Bukan orang lain. Kitalah yang berhak untuk mengunci atau membebaskan pintu penjaranya. Kita yang berhak, karena kuncinya ada di tangan kita. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu ya, saya tidak punya keluarga yang hebat-hebat. Jadi kalau seandainya ketika ada masalah dalam hidup saya hanya bertekuk lutut kepada Tuhan. Hanya itu aja. Saya nggak punya keluarga yang hebat, yang harus diandalkan kalau ketika kita punya masalah, enggak. Saya tidak pernah melakukan itu karena saya juga tidak punya keluarga yang hebat. Saya tidak punya keluarga yang terkenal. Saya orang kampung Tulen, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya juga terheran-heran, kok bisa Pak Simorangkir hubungi saya untuk khotbah di Amerika? Emang saya ini siapa? Saya pikir kan kalau orang Amerika itu harusnya orang hebat-hebat. Tiba-tiba Pak Simorangkir telepon orang kampung. Bagaimana orang kampung mau khotbah di Amerika? Wah, ini Pak Simorangkir ini salah orang kali ini saya pikir. Kitalah yang berhak mengunci atau membebaskan pintu penjaranya. Dan kalau seandainya kita mengandalkan Tuhan, tidak perlu berhutang budi, Bapak Ibu sekalian. Dunia ini kan sekarang kan begitu. Kalau ada sesuatu berbuat baik, dia harapkan juga kita lakukan sesuatu kepadanya. Bahkan kadang-kala itu jadi kesaksian yang curhat. Nah, itu dia. Jadi kebanyakan sekarang ada juga kesaksian yang curhat. Dia mau sampaikan sakit hatinya kepada seorang karena tidak menghargainya. Jadi dia tidak bahagia dengan apa yang sudah dilakukan. Bagaimana bisa ditanya sama host American Got Talent? Bagaimana bisa berada dalam tekanan yang begitu berat, dalam sebuah penjara yang paling mengerikan, seseorang masih bisa bernyanyi dengan sukacita? Kok bisa?
Bukankah kita hanya satu masalah saja, kita kok rasanya Tuhan itu di mana? Tuhan itu nggak ada. Saya mau putus asa ini. Tolong Tuhan saya. Ini lihat orang ini dengan beban yang begitu berat. Bagaimana dia bisa bernyanyi dan mempengaruhi orang untuk bernyanyi? Ini para narapidana kelas kakap ini, Bapak Ibu sekalian, bukan orang sembarangan ini. Ini bukan pencuri ayam. Ini para pembunuh, para perampok. Lihat. Pengaruhnya adalah dia hadir di situ untuk menjadi berkat dan orang-orang di sekitarnya menjadi bersukacita. Dari beban yang awal yang sangat mengerikan yang dia rasakan, dituduh sebagai pembunuh, padahal dia tidak lakukan. Tetapi lihat, ketika dia mensyukurinya, maka itu menjadi berkat bagi orang di sekitar. Bagaimana mungkin yang ada dalam tekanan berat, lalu kemudian bisa bernyanyi dengan sukacita? Ini yang disampaikan. Bahagia itu bukan soal kondisi. Bahagia adalah sebuah keputusan. Bahagia itu bukan faktor eksternal. Tapi bahagia itu adalah faktor internal di dalam kita. Kitalah yang kelola hati kita ini, Bapak Ibu sekalian, supaya kita bahagia. Walaupun pergumulan kita berat. Tapi kitalah yang mengelolanya supaya kita masih bisa tersenyum di tengah tekanan-tekanan yang berat. Apa yang terjadi dengan Archie Williams? Dia katakan begini, ketika saya dalam penjara, saya sering menonton American Got Talent. Lalu kemudian dikatakan dari dalam penjara, saya mengimani, saya membayangkan bahwa saya akan berada di American Got Talent. Dan dia selalu semangat karena ada tujuannya di sana. Membayangkan saya ada di atas panggung American Got Talent. Saat dia akan berada di panggung American Got Talent. Dan itulah yang menjadi semangatnya, Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya tercapai. Itulah imannya. Archie Williams berfokus membayangkan dirinya di atas panggung American Got Talent. Sementara dia masih berada dalam penjara. Bayangkan dia masuk final, Bapak Ibu sekalian. Saya kira di Amerika itu adalah satu acara yang sangat diminati juga ya. Karena saya lihat itu banyak sekali penontonnya dan lain-lain ya. Dia masuk final. Orang-orang terharu mendengar kesaksiannya. Orang-orang diberkati dengan kesaksiannya. Dan orang-orang juga diberkati dengan semangatnya. Dikatakan berkat Tuhan adalah dia dapat bertahan melewati pergumulan hidup. Mulai dari masa lalunya yang sebenarnya sulit untuk dia terima. Dia hidup untuk sampai sekarang. Dan kemudian dia mempunyai keyakinan akan tampil di American Got Talent. Kalau bicara ini saya sudah alami, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya sedih juga sih sebenarnya ya ketika kita mengalaminya, kita membayangkan banyak juga orang yang meninggal dunia sebenarnya. Walaupun dalam jumlah ini sedikit, tetapi kalau itu adalah keluarga kita yang meninggal oleh karena situasi begini, saya kira kita pun sedih dan waspada. Ini satu hal yang mengerikan sekarang dalam hidup kita. Dan ini bukan penyakit baru, karena ini sudah pernah ada beberapa puluh tahun yang lalu mungkin. Dengan nama SARS dan lain-lain. Dan bahkan sudah ada penyakit yang lain sebelum ini, yang mungkin juga banyak memakan korban. Dan kita tidak tahu di waktu yang akan datang, karena sudah ada variasi yang baru, varian yang baru, tentang penyakit yang lain lagi. Bapak Ibu sekalian, di masa lalu sudah ada penyakit yang mengerikan, di masa sekarang kita mengalami penyakit yang mengerikan, dan di masa yang akan datang pasti juga akan ada penyakit yang mengerikan.
Kalau kita mengambil imannya Archie Williams, maka kita juga harus punya target bahwa satu saat nanti saya akan berada di panggungnya surga. Sementara kita sedang berada dalam pergumulan yang berat, yang mungkin bukan karena dosa kita, tetapi kita adalah orang yang dituduhkan karena dosa kita. Mungkin saja. Dan kita mengalami akibat dari dosa, ini belum upah yang kita dapatkan. Kita masih mengalami akibat dari dosa, dan mungkin termasuk dosa kita. Tetapi kita harus membayangkan ada satu harapan dengan iman kita. Satu saat nanti aku akan berada di panggung surga. Dan itulah yang harus menjadi semangat kita. Inilah pergumulan kita sekarang. Bapak Ibu sekalian, dunia ini sedang sakit. Dunia ini sedang sakit. Dan di mana saja manusia bermukim, penderitaan merajalela. Di mana-mana orang mencari kesembuhan sekarang. Tidak usah cari tahu di mana, ada semua tertulis di tulisan Roh Nubuat, Bapak Ibu sekalian. Dunia ini kita sekarang sedang sakit. Penderitaan merajalela. Di mana-mana orang mencari kesembuhan. Bukanlah maksud Sang Pencipta agar manusia merosot dengan beban rasa sakit, sehingga kegiatan-kegiatannya terhalang akibat penyakit. Kekuatannya merosot, hidupnya menjadi lebih pendek akibat penyakit. Namun terlalu sering hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur kehidupan telah kita langgar secara mencolok. Dosa merasuk ke dalam hati dan manusia kehilangan pandangan akan ketergantungannya kepada Allah, sumber kehidupan dan kesehatan itu. Dunia ini sedang sakit. Ya, kita harus sadari itu. Di mana-mana orang mencari kesembuhan. Kita gampang panik sekarang. Kalau kita berkunjung ke satu tempat, lalu kemudian orang itu, nah kita udah langsung ketakutan biasanya, udah panik kita. Kalau dulu sebelum terjadi corona, orang kita bilang cepat sembuh ya, Tuhan memberkati ya, aduh cepat sembuh. Kalau sekarang, kata, oh kita menghindar, langsung lari. Panik. Dunia ini sedang sakit, Bapak Ibu sekalian. Dan di mana-mana orang mencari kesembuhan. Ya, saya lihat videonya di Brazil, di Italia, orang-orang berdoa di pinggir jalan, dan di mana-mana mereka berdoa, memohon kesembuhan. Masih ingat peristiwa Sungai Gangga, Bapak Ibu sekalian? Itu mayat begitu saja di sungai. Itu mayat begitu saja dibakar. Nggak sanggup lagi untuk menampung para pasien-pasien COVID yang begitu banyak. Di mana-mana orang mencari kesembuhan. Ini sudah dinubuatkan. Bencana alam. Tahun 2020 ada 2.925 bencana alam di Indonesia. Tahun 2021 sampai bulan April terdapat 1.125 bencana alam. Bayangkan. Masih ingat kira-kira Bapak Ibu sekalian ketika kita awal tahun baru kita berdoa memohon harapan berkat Tuhan, kesejahteraan dari Tuhan menjadi bagian kita. Ini yang terjadi sekarang di sekitar kita. Kalau saudara dan saya masih bisa beribadah pada saat ini, masih bisa kita berdoa, bernyanyi, memuliakan Tuhan, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kita hebat. Lihat ini di sekeliling kita 1.125 sampai bulan April. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi bulan Mei akhir sampai akhir. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bulan Juni. Dan kalaupun sampai kita di bulan Desember, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Inilah yang terjadi. Yesus menyatakan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut.
Mereka yang memperhatikan tanda-tanda kedatangannya perlu mengetahui waktu sudah dekat. Sudah di ambang pintu, Bapak Ibu sekalian. Bangsa-bangsa gelisah, masa kebingungan melanda kita. Orang-orang mengalami serangan jantung karena penuh dengan ketakutan dengan perkara-perkara yang menimpa bumi ini. Tetapi yang percaya kepada Allah akan mendengar suaranya, karena Allah akan berkata, "Ini aku, jangan takut." Begitu banyaknya permasalahan dalam hidup kita, begitu banyaknya pergumulan yang kita alami. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan berkata kepada kita, "Ini aku, jangan takut." Tuhan akan menyertai kita tentu. Musuh itu sudah bekerja, dan dia masih bekerja. Dia telah turun dengan kuasa yang besar, dan Roh Allah sedang ditarik dari bumi. Allah telah menarik lengannya. Kami hanya memandang. Dia tidak mencegah si jahat ketika menyapu bersih kota itu dari tempat. Hal seperti ini akan bertambah sampai saat penutupan sejarah dunia ini. Itu artinya sudah dibuatkan tidak akan lebih baik kehidupan kita. Kerak bumi akan retak karena semburan unsur-unsur yang tersembunyi dalam perut bumi. Unsur-unsur ini sekali terlepas akan menyapu harta benda mereka yang selama bertahun-tahun telah menimbun kekayaan oleh menggeruk harta dalam jumlah besar di atas penderitaan para buruh yang mereka pekerjakan dengan upah yang tidak selayaknya. Dan ini akan terus terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ketika orang banyak menimbun harta, itu hanya sekali tutup saja habis semua. Itulah sebabnya saya diberkati dengan doa Ibu siapa tadi, saya sudah lupa. Mohon maaf Ibu MC protokol. Ya. Diberkati sehingga kita memberikan tanggung jawab kita juga kepada Tuhan. Karena kita memang diberkati, kita banyak sekali diberkati, luar biasa kita diberkati. Kalau kita masih selamat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan itu hanya karena berkat Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena pengetahuan. Tinggal sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, saya berharap mohon bersabar sedikit lagi. Kita hidup pada masa kesudahan. Tanda-tanda zaman yang sedang digenapi dengan cepatnya menyatakan bahwa kedatangan Yesus sudahlah dekat. Dan tentunya genting sekali. Roh Allah berangsur-angsur dan dengan pasti sedang ditarik dari bumi. Bela dan hukuman sudah jatuh ke atas orang-orang yang menghina rahmat Allah. Bencana alam di darat, di laut, keadaan masyarakat yang tidak dapat dibereskan, bahaya peperangan, merupakan pertanda yang tidak baik. Segala perkara itu meramalkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang hampir akan terjadi. Sekarang sudah terjadi. Dan nanti ya waktu yang akan datang juga akan terus terjadi. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, agen-agen kejahatan menggabungkan pasukan mereka dan bersatu padu. Mereka sedang memperkuat diri untuk menghadapi krisis yang besar itu. Perubahan besar-besar tidak lama lagi akan terjadi di dunia kita ini. Dan pergerakan-pergerakan terjadi, terakhir akan terjadi dengan cepat. Kalau kita tidak andalkan hidup kita kepada Tuhan, siapa yang sanggup menolong kita? Nggak ada. Apapun pangkatnya, apapun gelarnya, jabatannya Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang sanggup menolong. Mohon maaf saya kepada orang-orang hebat. Saya mohon maaf kepada orang-orang pintar. Saya mohon maaf kepada para pejabat. COVID ini sudah 1,5 tahun lebih. Di mana orang-orang hebat di dunia ini? Di mana orang-orang pintar di dunia ini, Bapak Ibu sekalian? Yang selalu mereka amarkan adalah mari tingkatkan daya imun kita.
Harusnya kepintaran mereka menunjukkan inilah obatnya, lalu kemudian kita tidak akan pernah kena. Tetapi kemampuan orang terhebat di dunia ini sekalipun, semua di bawah kendali Tuhan. Dan mereka semua terbatas dalam kemampuan. Itu artinya, Tuhanlah yang lebih dari segala orang yang hebat di dunia. Kenapa kita nggak langsung kepada Tuhan, memohon pertolongan? Keadaan segala perkara dalam dunia menunjukkan bahwa masa sukar sudah kita alami sekarang. Ini roh nubuat yang sebutkan beberapa tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu bahkan Bapak Ibu sekalian. Musuh telah berhasil memutarbalikkan keadilan dan dalam mengisi hati manusia dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang mementingkan diri. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, siapa yang sanggup menolong kita? Belum ada obatnya, Bapak Ibu sekalian. Apakah vaksin bisa menjamin seseorang untuk tidak kena COVID? Istri saya sudah 2 kali divaksin, Bapak Ibu sekalian, positif COVID. Mana obatnya? Mana orang pintar yang ada di dunia ini? Saya katakan mohon maaf kepada orang yang pintar, mohon maaf kepada para pejabat, mohon maaf kepada orang-orang yang hebat di dunia ini. Tetapi mana hasilnya? Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, manusia ini tidak akan sanggup, saudara. Sebagai umat Tuhan, inilah yang perlu kita harus pegang. Kita tidak perlu takut akan masa depan. Kecuali kita melupakan cara Tuhan menuntun kita. Dan ajarannya di dalam sejarah kita di masa yang lalu. Kalau Tuhan tidak ada, maka kehidupan kita akan penuh dengan ketakutan. Tidak ada masa depan dalam hidup kita. Itulah sebabnya sebagaimana pengalaman Archie Williams itu, walaupun dia dalam penjara, tetapi dia punya masa depan, dia imani. Satu saat aku akan berada di tempat yang membanggakan itu. American Got Talent. Satu saat saudara dan saya mengimani, walaupun dalam suasana yang penuh dengan pergumulan sekarang, satu saat kita akan berada di tempat yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu kerajaan surga. Dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sembahlah Dia. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Dengan iman kita, kita mengandalkan Tuhan selalu dalam hidup. Sehingga semua pergumulan kita di masa yang lalu, di masa sekarang, kita akan bertumbuh dengan iman kita. Bahwa Tuhan menyertai kita, menolong kita. Dan walaupun kita jatuh bangun dalam hidup ini, selama kita berada di dunia, satu saat nanti kita akan berada di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin, pendeta. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih atas firman-Nya, Pendeta, yang begitu menguatkan dan merasa terberkati dengan firman yang diberikan oleh Pendeta, terutama Amin. bisa membuat iman kita, kerohanian kita bangun lagi. Yang tadinya barangkali sudah mulai tertidur, tetapi malam ini kita dibangunkan kembali untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kesulitan orang benar itu memang banyak, tapi Tuhan selalu meluputkan. Itulah yang kita alami kalau kita hidup dengan Yesus, sehingga bibir kita bisa selalu berucap bahagia hidup dengan Yesus. Terima kasih Pendeta atas firman-Nya.
Kami Amen. Simpson Pangaribuan, boleh tolong doa tutup, lagu tutup. Persilakan Simpson. Shalom. Salam. Shalom. Salam. Tuhan ku berkata, percaya lemah, ayah anakku jaga, dan padaku. Yesus telah bayar hutang dosaku, meski dosaku besar, Tuhan membasuh. Kuasa Tuhan saja dapat mengubah kulit orang dusta, hati kejahatan. Yesus telah bayar hutang dosaku, meski dosaku besar, Tuhan membasuh. Aku tidak layak meminta rahmat-Mu, dosaku yang banyak bersih darah-Mu. Yesus telah bayar hutang dosaku, meski dosaku besar, Tuhan telah membasuh. Ibu kata-katanya, ku puji namanya, dari Raja Yesus cuti mahkota. Yesus telah bayar hutang dosaku, meski dosaku besar, Tuhan telah membasuh. Yesus telah bayar hutang dosaku, meski dosaku besar, Tuhan telah membasuh. Amin. 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 Terima kasih Simpson atas lagunya. Sekarang kita tiba pada doa tutup yang akan dibawakan oleh Pendeta Nebaho. Kami persilakan Pendeta. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini waktu Amerika, kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih. Oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh memuliakan nama Tuhan melalui kesaksian dan doa
yang diadakan oleh Jemaat Colorado. Biarlah kiranya Tuhan ibadah kami pada malam hari ini waktu Amerika boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh menjadi berkat kepada kami semuanya. Untuk kami terus boleh mengandalkan Tuhan. Walaupun selama kami berada di dunia ini, kami penuh dengan pergumulan. Tetapi kami mengimani, kami semuanya akan berada di dalam kerajaan surga. Kiranya Engkau memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Amerika, khususnya Jemaat Colorado ini, dan kami yang ada di Indonesia ini, agar kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan juga memberkati rumah tangga kami masing-masing dan anggota keluarga kami yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Agar kami boleh menjadi berkat selama kami berada di dunia ini dan kami mempersiap menjadi pewaris kerajaan surga. Mohon ampun dosa pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa kami. Amin. Amin.